segenap pengurus Quran Center yang kami muliakan. Insya Allah yayasan ini akan menjadi yayasan yang semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka menghadapi bulan Rajab, maka insya Allah kami akan menyampaikan mungkin dua pertemuan ini tentang sholat, tapi memang fokus pada sholat sunnah saja. Tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim. Wala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bifadna bi'asrolihi. Adapun dalil yang menjadi dasar Bapak Ibu tentang sholat sunnah itu adalah wa ya'quba nafilah, Surat Al-Anbiya ayat 72. Kenapa kita itu perlu selalu melakukan sholat sunnah? Katanya Rasulullah SAW, awwalu maftaradullah ala ummati as-shalawatul khamis. Jadi besok di hari kiamat, si pertama kali bakal dihisab itu adalah sholat 5 waktu. Ternyata wa awwalu ma yarfa'u min a'mali as-shalawatul khamis. Ketika sholat 5 waktu kita itu kurang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala baru unduru hal tajidu yang abdi nafilah min sholati. Malaikat, jangan tergesa-gesa kamu masuk neraka. Coba kamu cek sholat sunnahnya. Kalau dia ternyata ahli sholat sunnah, maka sholat sunnah ini akan menutupi kekurangan sholat wajib. Kemudian wanduru fi siyami abdi syahr Ramadan. Yang kedua, lihat puasa Ramadannya. Ternyata puasa Ramadannya bolong-bolong, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jawab, lihatlah daripada sholat sunnah, puasa sunnahnya. Kalau puasa sunnahnya itu banyak, maka puasa sunnah menutup kekurangan daripada puasa wajib. Wanduru fi zakati abdi. Coba kamu lihat zakatnya. Kalau zakatnya kurang, maka sedekah sunnah menutupi zakat yang wajib. Makanya kenapa kita penting melakukan perkara sunnah? Karena perkara sunnah ini akan menjadi penutup daripada kekurangan yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, di dalam Islam itu ada kalimat sunnah, ada kalimat mandub, ada kalimat mustahab dan tatawwu. Ini bedanya. Dalam ilmu tafsir, kalau sunnah itu berarti maka fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati. Berarti perkara itu selalu kajian Nabi lakukan, itu namanya sunnah. Nah, ahyanan kadang-kadang kajian Nabi lakukan, kadang-kadang boten, itu bahasa Arabnya adalah bukan sunnah tapi mustahab. Makanya dengan kitab-kitab wa yustahabu sholat duha, dianjurkan kita sholat duha. Kenapa sholat duha itu mustahab? Karena kajian Nabi kadang-kadang lakoni, kadang-kadang jadi hati-hati. Tidak semua sunnah, ada yang mustahab, ada yang mandub, ada yang tatawwu. Dan tatawwu ini jenisnya melampai sesuatu, melakukan adat yang kajian Nabi gak contohkan, tapi kajian Nabi itu memberikan ACC. Contohnya apa? Sholat sunnah syukuril wudu. Kajian Nabi gak pernah mencontohkan, dia pernah mencontohkan. Tapi sahabat Bilal mencontohkan, kajian Nabi meng-ACC. Nabi ini bikin tahu. Jadi ada sunnah, ada mustahab, ada tatawwu. Bismillahirrahmanirrahim. Harus diakui ya, pahala sholat fardu itu tetap lebih utama daripada sholat sunnah. Wa thawabul fardi yafdulu bisa ba'ina darajah. Pahala sholat fardu itu 70 derajat lebih agung daripada sholat sunnah. Karena fi hadisin sahahu Ibnu Khuzaimah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sholat itu merupakan afdalul ibadah al-badaniyah. Sebaik-baik ibadah badan itu adalah sholat. Makanya para kiai ini rata-rata sholat. Hakim Bashir Mutin Badar Kidul berdiri, sehari sholat sunnahnya 1000 rakaat. Abu Nuwas itu sehari sholat sunnahnya bisa sampai 1000 rakaat. Karena sholat ini merupakan seapi-api ibadah badannya. Belum dikatakan pada syahadatain, setelah syahadat. Kalau orang itu sholatnya sekuat apapun, tapi kalau tidak syahadat ibadahnya ditolak. Turun ngapunten ibadah aja. Sodakohnya orang kafir
itu jangan ditolak. Kenapa? Kalau pada suatu ketika kata Imam Abdurrahman Ta'ala di menjadi kitab Bughyatul Mustarsyidin, kalau pada suatu ketika orang kafir ini masuk Islam, maka dia bisa menikmati amal sedekah. Nah, gitu betul. Apabila diperhatikan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga untuk sholat, cuma disiksakan. Kadang-kadang ada berita sholat angel, siksa. Jadi ngajak sholat itu sabar. Terutama guru-guru PAI ini kok menampi ngajak sholat Tuhan boleh itu kok enter sing betul sholat itu udah sabar. Yang wastabir, sabar dan selalu waspada. Makanya terus sholat sebagai daerah ini diberi musibah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicari sebabnya apa? Gitu zakat, gitu haji, gitu puasa. Ternyata ada salah satu warga situ sing jalan di berkesan ini al-bala ambil balaya. Konsepnya musibah niku jadi mungkin yang maksiat satu orang, tapi yang terkena musibah satu orang kafir. Jadi karena konsepnya musibah niku ambil bala. Niki Bapak Ibu, kalau kedang atos atau sendiri, ampun pikir di awake diri. Terus kalau ini keluar-keluarkan, bagi kalau ini kalau mau sekarang ya keluar-keluarkan. Kadang-kadang doa kita mendoakan Palestina nggak pernah dijawab oleh Allah. Bukan karena Allah nggak suka sama kita, betul. Kenapa? Karena kita lupa ada yang lebih penting kita doakan dan lebih penting kita perhatikan. Allah mikir bagaimana nasibnya bangsa Israel. Dengan melihat orang Israel mati dalam keadaan suruh kita kok biasa-biasa saja, bisa dimulai. Jangan-jangan hati kita itu penuh dengan kemaksiatan sehingga hati kita nggak seperti hatinya Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi itu buat nanti ridho, tiang mati dalam keadaan kafir. Kanjeng Nabi itu buat nanti ridho, tiang mati dalam keadaan terhinakan. Loh kok malah awal dewi itu dong, Allahumma la'an Israel, Allahumma ahli Israel, ya Allah hancurkan Israel, matikan dan binasakan Israel dalam keadaan terhina. Ini bukan akhlaknya Rasul. Betul loh kan dari mendapat dari betul. Nak Kanjeng Nabi melaknat orang pernah. Jadi kita tafsir Munir nanti ya melaknat sinten Abi Sufyan nanti kita dulu. Allahumma la'an Abu Sufyan, ya Allah laknat Abu Sufyan. Malah Kanjeng Nabi dipun paringi apa jenenge niku attention, peringatan sama Allah. Kanjeng Nabi buistu muhtadan wa ma buistu la'ana. Jenengan itu diutus untuk memberi petunjuk, bukan melaknat. Hari ini melaknat Abu Sufyan dan sebulan kurang lebih, malah Kanjeng Nabi menikah dengan putrinya Sayyidina Abu Sufyan dan Ummu Habib. Jadi jangan terlalu benci sama orang. Jangan-jangan jenengan terlalu benci sama orang malah jadi bisanya panjang. Kira betul ini. Kanjeng Nabi itu pernah melaknat satu itu. Hadisnya sahih hadisnya. Tapi malah jadi bisanya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi pertuan Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan sabit. Wal farduha afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa iddatan ila sholihan. Bapak Ibu, sholat itu yang sunnah dibagi menjadi dua. Inilah beberapa kitab seperti Tafsir Razi. Yang pertama, ismun la tusannu lahu jama'atun. Yang pertama Bapak Ibu, sholat sunnah sing boten dipun anjuraken kanthi jamaah. Paham ya? Napa? Karwati kita bi'atilil faraidi. Yang pertama napa? Yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah. Ini boten dipun anjuraken jamaah. Nggih. Sing boten enten namung kalih tok, ba'diyah asar kalih ba'diyah subuh boten. Ba'diyah asar dan ba'diyah subuh tidak ada. Kenapa? Karena itu waktu yang dimakruhkan kecuali ketika jenengan tenggene Mekah. Mekah boleh dengan ba'diyah asar, ba'diyah subuh, saya sholat setelah asar boleh. Kenapa? Bikas rotis sawabi. Karena setiap sholat di Mekah, Masjid Mekah itu dilipat gandakan 100.000 derajat oleh Allah SWT.
sholat setelah asar, setelah subuh di Makkah, Ka'bah boten nopo, paham ya? Ini boleh. Ini Bapak Ibu, sholat qobliyah wa awwalu waqtiha ba'da dukhuli waqtil furud ila intihai waqtil furud. Jadi ngapunten kalau awal-awal ya. Sholat qobliyah itu waktune mulai masuknya waktu fardu sampai selesainya waktu fardu. Terus nak jenengan kok mboten sempat sholat qobliyah saat dari sholat zuhur karena terpon maka sholat zuhur dulu, nanti sholat qobliyahnya dilakukan setelah sholat zuhur di mboten apa lagi. Nah ini jadi jenengan ampun ngejar sunnah tapi malah jamaah mboten komandan. Jadi kita imamnya tahu nih kok aku sholat sunnah karena jenengan ngejar sunnah malah jamaah jadi ini mboten diperhatikan. Nggih. Nah itu karena sholat sunnah qobliyah itu boleh dilakukan setelah sholat wajib. Antara khilaf. Nah menurut Imam Romli boleh digabungkan. Nah menurut Imam Ibnu Hajar ulama Syafi'i tidak boleh digabungkan. Ya kan? Jadi nak menurut Imam Ibnu Hajar misalnya jenengan bar sholat zuhur ya 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah harus dipisah oleh itu. Tapi nak menurut Imam Romli boleh digabungkan. Misal aku jadi pengen sholat qobliyah zuhur 2 rakaat, pengen sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Jenengan gabungkan usolli sunnatan qobliyah zuhri wa ba'da zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Sah menurut Imam Ibnu Hajar. Nggih. Niki betul-betul monggo sing penting jenengan menawi sholat qobliyah kok mboten nyandak tetap dilampahi walaupun setelah sholat dulu. Pak kalau kita ba'diyah dulu baru qobliyah mboten napa-napa. Sing penting masih waktunya sholat. Dan sholat ba'diyah kembali harus setelah sholat fardu. Bapak Ibu yang kau muliakan li akhbaris sahih asabitah sunnah. Karena emang sholat qobliyah ba'diyah ini dalile cetha tengene kitab hadis dan hadisnya sahih. Semua hadis yang menjelaskan qobliyah ba'diyah itu sahih Bapak Ibu. Masyaallah. Makanya Pak, bolehkah orang sholat sunnah bermakmum kepada sholat wajib? Masya Allah. Jadi tersampaikan aja wonten. Wa ayyiwa fi qawmi. Jadi syurutul jama'ati asyaratun. Salah kan apa? Wa ayyiwa fi qawmi. Sing penting gerakan sami maka boleh-boleh saja. Jadi misalnya panjenengan itu ngapunten nggih, panjenengan itu misalnya istrinya niku kalau sholat jenengan tinggal di masjid nyambaan mungkin baca sholat jamaah pun gerakan dalam sholat qobliyah istrinya sholat wajib. Jadi jenengan kita ke masjid, jenengan sholat jamaah ke masjid, istrinya baru sholat wajib. Lagi betul nopo. Sing penting gerakannya sah. Sing betul nasar imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat dua nasar. Karena gerakannya berbeda. Lagi di ngoten niku solusinya. Utawi nak mboten jenengan sholat wajib ke masjid, terus pengen sholat sunnah mundur, jenengan sholat sunnah, istri jenengan sholat wajib. Jadi kesalahan istri jenengan angsal ganjaran sholat wajib. Mboten napa-napa menurut 153 pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya wa ya'qu banafilah tafsirnya sepanjang itu. Oh Bapak Ibu, ingkang kawula mulyakaken nggih. Nah niki Pak, kalau sholat qobliyah itu lebih dari 4 rakaat boleh nggak Pak? Nak sing disyariataken namung 1 rakaat. Nak jenengan lebih tan akid bin nafilatil mutlaqah au tan akid bil qadha. Nah niki misalnya jenengan hobine kok sholat. Jenengan qobliyah dulu itu 1000 rakaat misalnya. Maka sing 190 niku Pak. Itu pertama, kalau jenengan pernah dulu meninggalkan sholat wajib menjadi kodoknya sholat wajib. Nah jenengan kok belas nanti tinggalkan sholat wajib menjadi kodoknya qobliyah yang ditinggalkan yang lalu. Kok jenengan nanti tinggalkan qobliyah ba'diyah, maka sholat itu menjadi sholat sunnah mutlak biasa. Paham ya? Urutannya kata ini wajib dulu, sing sunnah mu'akkhadah karena lebih sunnah sing tidak berwaktu. Paham ya? Jadi tetap ada faedah, betul nanti sing muspro, ini Niki masalah sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah yaitu qobliyah dan ba'diyah.
qobliyah itu Pak. Nah sholat qobliyah Jumatan enten boten. Nah menurut Imam Asy-Syafi'i karena mengkiaskan dengan sholat zuhur maka ta'aqqid. Menurut Imam Syafi'i itu sah. Jadi Imam Syafi'i menafsir daripada ayat itu sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah Jumatan, qobliyah Jumatan dan ba'diyah Jumatan itu ada syariatnya. Kami Bapak Ibu seperti itu. Jadi beberapa hal yang berhubungan dengan sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur dan qobliyah ba'diyah dan lain sebagainya. Jadi Pak, sholat sunnah fajar kalau sholat sunnah qobliyah subuh itu saya mau buat. Nah menurut Imam Asy-Syafi'i sholat qobliyah subuh sudah dianggap sholat yaitu sholat fajar. Tapi nak jenengan kok yang mustaqillah sholat fajar dia betul nama usolin sunatan ro'ataini minal fajri boleh. Tapi mungkin untuk sholat qobliyah boleh. Nah jadi ada dua pendapat Bapak Ibu. Sebenarnya ada satu kesunahan yang tidak pernah dibahas. Kita kan sunahnya bahas jenggot gitu, bahas sunah itu bagus dibahas. Tapi ada satu sunah yang jarang kita lakukan. Padahal itu hadis sahih kok sunah adzan subuh 2 kali. Ini kita selalu berpakai berlaku. Jadi ini diberlakukan. Karena ini sunah Nabi sih cepat sunah, tapi jarang diperhatikan. Di sholat sunnah kok ini ada 2 kali. Kali sunnah siwakan. Siwakan itu benar pada tradisi. Padahal corong hadis siwak kali hadis jenggot itu sampai sore. Makanya kalau itu nak ngajar tentang UI, atau ngajar tentang WNS, ngajar kampus-kampus lah. Kalau langsung betul-betul siwak, betul tak asal itu betul. Siwak ini siwak. Siwak ini siwak. Kalau ini pas kalau pas kuliah ke Yaman itu betul-betul siwak ngatir 3 jam. Baik Pak Yaman itu perkara sunnah kok gak dilakukan, hukuman itu. Jenengan ketinggalan saat rokaat itu ngatir 3 jam. Wajib berdiri 3 jam. Jadi di sana memang mentaklif menjaga sunnah itu sangat luar biasa. Tidak boleh kita meninggalkan sunnah. Kemudian ba'diyah ini ada pertanyaan betul. Ini serius sih, mungkin pertemuan berikutnya ini. Kemudian ba'diyah betul ada? Kita lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yusannuka hadzal wa sholat Kalau sholat sunnah yang qobliyah 4 rakaat itu ada tahiyat atau seperti tarawih? Nah, sholat sunnah apa? 4 rakaat qobliyah itu beda kali tarawih. Nah, tarawih juga kamu tadi, kalau sikil-sikil nanti kita sampaikan pada babnya lebih detail. Kesannya jenengan itu kelas. Tarawih itu menurut Imam Syafi'i kan sholatul lail masna mas. Nah, masna ini ku sebab mutahari jumo, masna ini ku sakit ismaili. Kue loro. Makanya dalam Imam Syafi'i sholat tarawih tidak boleh 4 rakaat salam. Kalau 4 rakaat salam batal. Tapi menurut Imam Hanafi boleh. Imam Hanafi itu sholat tarawih 4 rakaat salam boleh, 4 rakaat salam boleh, 10 rakaat salam boleh, terserah. Imam Hanafi itu bebas. Kalau sholat tarawih itu bebas. Boleh 4 rakaat salam, boleh 4 rakaat salam, boleh. Sesekali yang 4 rakaat salam dulu. Tersampai jamaah itu kan waktu kita terkenal 8 rakaat salam. Gas. Mulai. Oke, betul kan? Kalau kayak imam pakai salam di siap, kalau pakai salam di siap. Kata sendiri. Jadi kita baca itu sanakit, baca sedikit macam Hanafi. Tapi nak sholat qobliyah bebas. Imam Syafi'i mau 2 rakaat salam boleh, 4 rakaat salam juga tuh boleh. Imam Nabi nak sholat tarawih, Imam Syafi'i 4 rakaat salam batal. Karena memang beliau beristihad masna itu 2. Bapak, pulau itu yang apa Pak? Pulau itu kayaknya madhab Syafi'i, Pak. Tapi kok wajib pulau kok 4 rakaat salam gimon. Jenengan nak buat nanti ngaji secara fokus, buat nanti mondok secara fokus, berarti jenengan yang awam. Al-an lapan dabal. Yang awam itu nak sholatnya pun sesuai dengan salah satu madhab, maka sholatnya sudah dianggap sah. Oke. Menurut awam apa dia? Orang muda bisa. Jadi yang awam apa? Ada yang awam
Aman. Tapi nak yang alim sing tenanan malah ngono-ngono. Jadi misalnya jenengan mati ngaji madhab Hanafi Fathul Salam bener. Nah kan Fathul Salam sah karena tahu dalilnya. Tapi nak alimnya alim setengah-setengah alim. Aduh. Cuma aku. Di tempat saya itu. Kalau nak dicurhati oleh sekalian. Tempat saya Ustaz, itu kalau sholat witir itu 3 rakaat salam. Jelas gak sah itu. Gak sesuai bahaya-bahaya. Jadi bahaya-bahaya. Boleh sakit kan? Dalil itu berdasarkan saking bahaya. Dalil itu biasanya kita. Jadi nak madzhab Maliki 3 rakaat salam, 5 rakaat salam, 7 rakaat salam, lalu sekali salam. Tapi nak madzhab Syafi'i yang penting satunya di akhir. 2 1 itu Syafi'i, 4 1 Syafi'i, 8 1 Syafi'i. Yang penting tak ada satu itu madzhab Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sholat witir jenengan umpami 3 rakaat salam pun betul nopo. Paham ya? Ada pertanyaan lain boleh Mbak Dian sebelum masuk pada sholat sunnah yang lain? Boleh Mbak Dian? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah yaitu sholat yang barusan mulai sholat lupa dari syam. Ini sholat witir. Sholat witir ini jadi pun betul berjamaah. Tapi kalau berjamaah di betul Allah. Sholat witir ini dilampaui pada isya. Sholat witir, terutama saya hafal Quran. Audiu ya ahlal Quran. Sholat witir di wong-wong sing hafal Quran. Jadi yang hafal Quran kalau betul sholat witir aib sekali. Saya hafal Quran kalau betul sholat witir aib sekali. Guru saya Romo Kiai Haji Sulaiman Bustami Rahimahullah Ta'ala, beliau juga nak sholat witir konon di guru orang-orang kami. Nah sholat witir itu 5 juz. Sholat witir 5 juz. Jadi kan kita juz. Jus. Sak gelas. Sak jus tok. Sebagai kali terlibat bersama. Anu ini untuk pemilih apa? Aku lagi Wolwa sewu itu lagi itu Wolwa sewu. Istighfar lagi itu Wolwa sewu. Masya Allah. Wolwa sewu itu lagi itu. Nah kalau saya itu sombongnya banget. Beliau di bagi kamu. Kalau aku kalau tahdir kayak ini kalau lagi itu pitola sewu. Pitola sewu itu lagi itu. Nah kalau jenengan 100 ben luar biasa. Nah, kiai macam itu bang, kiai itu tugasnya kiai itu tidak tirakat kan bang. Tugasnya kiai itu 1 tirakat, 2 tirakat, 3 tirakat, 4 ngajar. Ngajar itu pagi, hanya tirakat. Dan anak terus guru itu boleh guru sing ahli tirakat. Bismillahirrahmanirrahim. Sidik terakhir, al-bisru hakun ala kulli muslimin. Paling sidik itu nomor searo. Sing penting baca isya pun. Pak, kalau baca isya kita sholat witir bareng sama imam tarawih misalnya gitu. Loh, malah kita mau sholat lagi boleh nggak Pak? Kan witir kan menjadi mahjubul ibadah, penutup daripada semua sholat. Kalau kita mau sholat lagi bagaimana? Boleh nggak? Ada 3 versi, 3 pendapat. Semuanya muktamad, semuanya dalilnya sahih. Yang pertama boleh dengan cara isbat ini ya, kita pahami jenengan kan mau sholat 3 rakaat tadi malam sholat 1 rakaat melih. Berarti kan jadi 4 rakaat terus sholat melih 2 1 betul nopo ya. Nah ini versi pertama. Versi kedua Masjid Asgar pakai versi kedua ini betul sholat ganjil melih kan isanya terawih 4 rakaat tinggal nambahin 8 rakaat. Biasanya kalau dari imami, kalau imam kita asal ngambil Quran biasanya. Nah Ramadan. Nah ini betul sama tambah ganjil menit langsung walau rokaat. Jadi 3 tambah 8 11 roh. Nah versi ketiga, versi kedua, versi ketiga. Nak pun sholat witir di awal, betul nasa sholat witir ke akhir. Ini versi ketiga. Semuanya punya pendapat yang nah sampai kalian lihat sing ngomong kodok sholat tiang sedo. Kalau nak bantu ya. Pendapat yang paling kuat apa? Yang paling utama la yudho wala yusholli alaih. Tidak usah dikodok, tidak usah bayar fidyah. Kenapa? Memang buat ada dalil kan. Pendapat yang kedua
Wiwit sinten ngoten dan menurut Agus mawon. Iku sedo terus beliau kan punya utang sholat. Kita ngotot ya seperti waktu seperti rokaat ini lagi. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, betul sah dibayar, betul sah di sholat itu untuk sholat, tapi dipun ganti kali beras untuk badan setiap saat sholat tujuan beras. Tujuan beras. Jadi nasari berarti 3,5 kilogram beras. Nanti yang sakit ke rumah sakit 35 kilo dan gitu. Jadi beberapa pendapat. Kalau pendapat ini muktamad dan bawahnya tidak muktamad, tapi boleh diamalkan. Kalau yang ini tadi semuanya kuat. Artinya derajat kesohihan hadisnya itu 1 derajat. Bagi sholat di nak saged ampunilah ke sholat di saya itu sholat itu atau tidur lau ahrama bil fitri wa lam yakfi adada lahu ayat tasiru ala masya'a wa huwa khodat ayat adalah hukma. Kalau misalnya kita sholat witir Pak, tapi gak menyebut rokaat, itu bagaimana? Usolli sunat witri Allah sah betul. Nah menurut kitab ini ada 2 pendapat. Pendapat yang paling kuat jenengan boleh sholat berapapun terserah. Usolli sunat witri Allah berarti jenengan boleh 11 rakaat salam boleh, 7 rakaat salam boleh, terserah macam. Paham nggih? Begini. Oh, ini sholat di witir afdalu minal wasli. Nah menurut Imam Syafi'i dianjurkan wasol maghrib 2-1 Imam Syafi'i, tapi nanti kalau nggak salah pun betul. Nah Imam Maliki senengani pun kan. Kenapa Imam Syafi'i kok pengen 12-1? Ben boten sami kali sholat maghrib. Langsung terus keluar ke salah menurut ijtihad Imam Syafi'i sami kali sholat maghrib. Paham nggih? Wala yajuzu al-waslu bi aksar min asyhadain. Wala yajuzu karena kalau yajuzu fi'lu awwalina. Ketika jenengan itu sholat witir 3 rakaat salam, maka boleh tahiyatnya 2 kali. Tahiyat awal sama tahiyat sani boleh. Upami jenengan sholat witir 5 rakaat, maka jenengan hanya boleh tahiyat 2 kali. Tahiyat akhir sama tahiyat pertengahan. Misalnya pengen tahiyat misalnya, maka boleh. Bagi Bapak Ibu, misalnya jenengan sholat witir langsung sholat rakaat salam, boleh. Tapi tahiyatnya maksimal 2 kali. Terserah tahiyatnya di rakaat keempat boleh, 6 boleh, terserah. Boleh. Sholat witir sampai sini ada pertanyaan betul? Sholat witir. Dan hadis wala tasyabbahu al-witra fi sholatil maghrib. Ini Imam Syafi'i hadis ini hendaknya tidak menyamakan sholat witir dengan sholat maghrib 3 rakaat salam. Dan itu yang kau menanyakan karena Syafi'i anjur ini waliman al-fara dan disalasin doa ikhlas di Allah. Sing paling apik Pak sholat witir itu rakaat pertama al-ikhlas, rakaat kedua ketiga al-falah samaan. Nah niki paket himat. Wa ayatul ba'dal witri salatan subhanal malikil qudus. Pada sholat witir dipunasurakan subhanal malikil qudus. Wa yarfa'u shawtu. Suarane banter nggih. Nah wiridan witir ampun tengah. Sunnahe Kanjeng Nabi itu suarane banget. Subhanallah malikil qudus wa yarfa'u shawtu. Suarane banget. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yakun Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa bika minka la usiya sana 'alaika anta kama naita kama. Ini sing seperti yang dibaca-baca tadi. Nah, nggih. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan sholat di GP. Pun ada pertanyaan boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Farun yusannu liman wasaqo biyah qudoti qoblal bajri binasyawiri ayu akhirul witra kullahu la tarawih. Dan nak sadar umpami jenengan punya keyakinan akan pasti bisa bangun di sepertiga malam terakhir sholat witir ampun pas sholat tarawih. Makanya nak tentu ada jamaah rumah atau apa ya itu pas sholat tarawih
biasanya udah mundur. Pakai pendapat ini. Apa? Nak jenengan yakin pasti bisa bangun di akhir malam. Nah sampai sholat witir jangan di awal mah. Tapi nak kagak pulau-pulau ngeten iki sing turune. Tak angel lagi deh nak pulau sholat witir di awal. Nah pulau-pulau ora dina nunggu gitu. Ij'alul akhir sholat itu bilaili witr. Dalile putih. Kan tadi ngendika jadikanlah akhirnya sholat sampeyan itu dengan sholat di sholatul lail masna faida khawfat as-subha afa'u kalau fi rakaati. Jadi yang disebut sholat malam itu masna. Wala yudraku i'adatuhu summa in fa'ala al-witra ba'da dawmi hasulahu sunnatu tahajjudah. Jenengan kok saged mitiri ba'da sahri, jenengan saged niatipun digantos dengan niat sholat tahajud. Nggih, sholat tahajud. Sholat tahajud ini penting sangat. Tahajud bihi nafilatal lah. Aku tinggalkan sholat tahajud. Sholat tahajud. Wa illa kana witron la tahajudan. Nah boten nggih wa ila al-ula ayyudira qabla ayana mutlaqan. Iki ada khilaf. Wa kan Abu Bakar radhiyallahu anhu lagi kalau kata dari khilaf niku sebabnya apa? Sebabnya Abu Bakar kali Sayyidina Umar beda pendapat. Sedangkan dalam teori usul fikih bahwasanya ashabi kan wujud mengikuti sahabat itu termasuk nak Sayyidina Abu Bakar sholat witir di awal waktu. Saya beliau hati-hati, khawatir mungkin bertani. Tapi nak Sayyidina Umar dan sholat witir di akhir, karena Sayyidina Umar menyampaikan jam 2. Wahada akhrodatil kuwah ya'nihuma. Jadi Sayyidina Umar itu sholat witir tengah akhir. Tengah akhir atau tengah awal? Jadi sholat witir tengah akhir atau tengah awal? Udah nanti lakoni. Nah saya makan tadi kan walau do kan tadi do tengah do. Nah Sayyidina Abu Bakar walau do kanan. Umar di walau do kan ada maksud ada kan kanan kiri tengah kiri. Karena memang saat itu Sayyidina Abu Bakar, Umar sama Kanjeng Nabi beda cara membaca. Nah jadi kan kok walau do lo pas ngawas dulu putusnya walau do. Ketika ngawas sendiri Pak Musa dia tengah-tengah walau do tengah-tengah. Dengan sedikit tengah bikin apa kanan. Betul mesti. Betul ini. Nanti yang gak anak-anak pendiri kan karena mudah tiba tadi mau anaknya lah. Baunya ada semua terjadi dulu. Pak anak itu itu kan jadi Pak, oh gampang. Mungkin mudahnya ke kanan, dari kanannya istri naik, duduk terus sampai. Itu bagian anaknya lama. Apa tidak? Untuk kita dulu. Dan sedangkan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu mengikuti pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali mengikuti pendapatnya Sayyidina Umar. Sedangkan Imam Syafi'i lebih cenderung sepakat dengan pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Imam Syafi'i itu lebih cenderung pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Makanya maksudnya pada sholat isya pun sholat witir. Sholat fisik pada pertanyaan menuju sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Wa yusallu duha. Dikauli ta'ala. Pak, sholat duha itu sunnah. Berarti kalau Kanjeng Nabi tidak pernah meninggal. Nah, baik. Kanjeng Nabi selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat duha. Jelas sebenarnya. Makanya kalimatnya wa yusallu. Makanya belum masukin. Ada 153 buku yang kita tidak boleh sama dengan. Kalau kita sama haram. 1, kita maksimal lihat berapa istrinya Pak? Maksimal 4. Kecuali Syiah kita Syiah 8.
Sian itu ini, sian itu pakai dalil Pangihu Marco Balatin dengan Isai Masna Wasulasa Masna itu Ismail ini loro-loro tapi menurut sian loro tambah loro sepuluh 4 dari dengan masalah poligami sian nomor itu kemana dia sholat duha itu sunnah berarti selalu melakukan berarti Nabi sholat duha itu sebagai Nabi anggota tipisnya tidak najis kalau kita najis Kanjeng Nabi darahnya bernajis kalau kita najis. Kanjeng Nabi boleh meninggalkan dirinya sendiri kalau kita wajib fatwa dari wangi. Ada banyak hal yang tidak ada. Dalilnya mana? Surat Shad ayat 12. Yusabbina bil asyyi wal ibhar. Kalau apakah sholat duha itu ya sholat isya? Ulama berbeda pendapat. Nah, sholat ini toreko, sholat isya itu bukan sholat duha. Dua sholat duha itu asyik bisa dua. Karena dari yang berbeda, maka sholat isya sama sholat duha itu berbeda. Tapi tak menurut ulama mazhab saya bertoreko, sholat isya di sholat duha. Jadi dengan bersolat duha berarti dengan sudah cukup dianggap sebagai orang yang sedang melaksanakan sholat isya. Sholat isya, sholat duha. Menurut pendapat Imam Abdullah bin Abbas, sholat isya itu sholat duha. Sholat isya sholat duha. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Al-Sani yang kali bisa nasib. Jadi Nabi itu Pak selalu mengingatkan kepada sahabatnya tidak berkata Nabi bolak balik mengatakan ojo meninggalkan tidak bolak balik. Satu, siang salah satu ayamin puasa 3 hari. Jadi Nabi itu setiap ketemu sama sahabat tidak kurang-kurang menyatakan ojo nangis puasa 3 hari yang baru ada duha 2 rakaat sholat duha. Yang ketiga wa utira qabla an anama. Ojo nangis sholat witir, sholat duha. Puasa 3 hari bulan itu adalah 3 wasiat terpenting yang berkali-kali yang dinabikan kepada para sholat. Nah, itu ya. Jadi makanya alhamdulillah di sholat duha, sholat witir kalau puasa 3 hari tidak awal duha. Sholat duha itu boleh langsung dilakukan rakaat salah boleh. Tapi si paling saya itu 22 sampai 8 rakaat. Berapa maksimal sholat duha Pak? Sholat duha itu menurut Imam Syafi'i maksimal itu 8 rakaat. Tapi ada pendapat dari Imam Rafi, sholat duha itu boleh 12 rakaat. Kabutan. Tapi kita bukan untuk aneh. Sholat duha itu menurut beliau boleh 12 rakaat. Tapi wa abdullah sama niat rakaat. Beliau berpendapat 12 rakaat boleh sah, tapi semuanya api walau gitu. Jadi tidak semua yang banyak itu lebih afdol. Karena apa? Sholat duha, walau rakaat bisa, tapi paling api walau juga gitu. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin betul itu makanya absen sholat gitu. Ini mana dia? Kesalahan sekolah tahu betul. Pakai nanti loh. Itu program ini absen sholat karyawan, sholat
jamaah cetak. Nah sholat berjamaah di bimbing. Nah sholat dua diminta. Jadi pulang itu bahasa pulang setiap bulan wajib lanjut sholatnya. Jamaah berapa kali? Tidak jamaah berapa kali? Insyaallah. Mungkin jamaah teman itu nasinya berani. Sholat duanya itu betul. Mungkin sing sholat duanya paling istiqomah dari sini mudah. Sing sholat duanya benar SP1. Siapa tahu dengan sholat duha yang istiqomah, Bapak Ibu semuanya, mungkin ya, dengan sholat duhanya istiqomah para karyawan sekarang punya SMA Jamatul Ikhwan, 5 tahun lagi kita punya Universitas Jamatul Ikhwan. Universitas Jamatul Ikhwan. Jurusannya satu, jurusan ilmu goib. Yang berkuliah ke Eropa pun. Di Eropa itu ada Magister of Mystic, Magister ilmu goib. Kemudian berita dari kita. Jurusan kedua jurusan kedokteran, jurusan matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, itu kadang kita pokoknya uji-uji Yayasan Jamatul Ikhwan Kandungan Universitas sampai S3. Jadi guru-guru ini betul sanggup betul. Yang saya guru Jamatul Ikhwan sak sapane gratis S3. Syarat satpam harus dokter. Jadi tentang sholat duha. Dan terakhir Bapak Ibu, sholat duha itu sunatnya membaca surat wasyamsi wal duha, kali wal duha walaili daya. Itu dua surat ini paling sunat, paling sunat. Nah jika pengen pakai bima, itu mau surat wal duha kali surat al-ikhlas. Jadi mungkin manfaat begini baru. Ada pertanyaan boleh? Insya Allah pertemuan berikutnya kita melanjutkan sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Masuk sholat itu dimakan gerakan dan seterusnya. Kalaupun lagi kita ada sholat, jadi manfaat ada dunia, walidu dunia salihah, wa ada mana wa salafuna salih, wa ada mana wa ra'isul mu'asasah hadil mu'asasah lahumul